Pak minta perwakilan dari kelas 7 untuk pemimpin doa. Silakan Marco Manuel Tambun in English. Before we start our lesson for today, let's pray together according to our religion and belief. Pray begin. Finish. Thank you, Marco. Kameranya dibuka ya. Kameranya dibuka. Oke. Judulnya dampak sosial informatika. Tujuan pembelajaran pagi ini yang pertama memahami dampak sosial di berbagai bidang, ya itu nanti bisa bidang pemerintahan, di bidang kesehatan, ya dan di bidang teknologi. Dampak sosial penggunaan informatika, dengan adanya teknologi informatika yang semakin canggih, maka akan memberikan dampak-dampak yang mungkin memberi manfaat bagi kita dan dapat pula menimbulkan sebuah masalah baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan informatika. Di bidang kesehatan, dampak sosial apa sajakah yang akan ditimbulkan dalam bidang kesehatan? Nih, dampak positif. Ini mengolah data rumah sakit atau klinik menjadi lebih mudah karena penggunaan teknologi, kemudian dapat mendiagnosis suatu penyakit dengan bantuan teknologi informatika. Kemudian penggunaan CT scan untuk mendiagnosis tubuh manusia bagian dalam, ya, ronsen ya biasanya. Kemudian dampak negatifnya, perlu pelatihan khusus dalam penggunaan sistem informatika kesehatan, bergantung pada sumber listrik, resiko muncul penyakit baru seperti kanker, biayanya cukup mahal. Kenapa ini muncul penyakit baru kanker? Karena dia menggunakan sinar infrared ya. Kalau terlalu sering, ya ini bisa menyebabkan penyakit kanker. Bergantung pada sumber listrik. Nah, artinya kalau dia keadaannya mati listrik, tidak bisa digunakan, ya. Kemudian perlu pelatihan khusus dalam penggunaan sistem informatika kesehatan. Ya, sebelum digunakan harus ada pelatihan dulu, ya. Kalau tidak ada pelatihan, dia tidak akan bisa menggunakan alat ini, ya. Nanti bisa saja terjadi human error, ya. Yang seharusnya hasil CT scan-nya baik, karena dia salah mengoperasikannya, hasilnya jadi buruk, ya. Contohnya gini, misalkan harusnya kamu didiagnosis itu tidak kena penyakit misalkan TBC, ya. Tapi ternyata karena salah diagnosis, nah itu kamu dikenakan penyakit tuberkulosis ya, padahal harusnya tidak. Kemudian dalam bidang sosial budaya, ini dampak positif, mempermudah masyarakat dalam bersosialisasi, kemudian mempermudah dalam mempublikasikan karya anak bangsa, kemudian mempermudah mengenal budaya daerah lain. Dampak negatifnya, menciptakan sikap individualisme, rusaknya hubungan antar manusia dan budaya tolong-menolong menjadi hilang. Nah, ini mempermudah dalam mempublikasikan karya anak bangsa. Contoh, kamu misalkan menggunakan baju daerah misalkan, ya, baju daerah, misalkan daerah Jawa Barat, terus kamu foto, nah, kamu publikasikan di media sosial, itu juga menggunakan budaya Indonesia kan. Kemudian ini mempermudah mengenal budaya daerah lain. Misal kamu pengen tahu nih kalau di Aceh itu budayanya apa sih? Kalau di Sumatera itu budayanya apa? Nah, ini bisa menggunakan teknologi.
Kemudian ini mempermudah masyarakat dalam bersosialisasi. Yang sekarang kita punya WhatsApp, ya. Ada WhatsApp pribadi, ada WhatsApp grup, itu untuk memudahkan komunikasi, ya. Kemudian di bidang transportasi, dampak sosial informatika di bidang transportasi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan pengaruhnya pun ada bermacam-macam. Apa saja pengaruhnya? Pertama, ini dampak positifnya GPS atau petunjuk arah, kemudian adanya transportasi berbasis online, dan adanya transportasi MRT, ya. Hal itu sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat karena dengan adanya GPS, masyarakat dapat mengetahui rute yang akan dilewati. Transportasi online mempermudah masyarakat ketika akan berpergian dan kereta MRT dapat mengefisienkan waktu dan jarak tempuh. Ini contoh dampak positifnya, ya. GPS. Sekarang kamu kalau misalkan pergi kemana-mana nggak usah repot, ya. Oh, saya nggak tahu daerah ini, tinggal buka aplikasi, ya. Contohnya Waze atau Google Map, ya. Ya, itu nanti kita diarahkan tuh oleh aplikasi itu. Kemudian kalau misalkan kita mau ke tempat mana gitu, misalnya kita nggak tahu nih daerahnya di mana, itu kita tinggal pesan aplikasi online, bisa Gojek, Grab, ya kan, tinggal kita ketik alamat yang dituju, ya nanti kita diantar sama drivernya, itu lebih. Kemudian adanya transportasi MRT, ya ini mempermudah. Ini sudah ada di Jakarta, ya, MRT ini. Kemudian dampak negatif bidang transportasi, jika sistem navigasi pada kendaraan rusak dan tidak dapat berfungsi dengan maksimal, kemungkinan pengguna akan tersesat. Selanjutnya, pada sistem lampu pengatur lalu lintas, apabila terjadi gangguan atau rusak, maka jalanan akan kacau. Ya, ini juga ada dampak negatifnya nih. Contoh nih, ya, misalkan kamu mau ke arah dari Bekasi mau ke Jakarta Timur, nah kamu sudah menghidupkan tuh GPS. Tiba-tiba di jalan handphonemu mati, ya. Ya kan nanti kamu kan akan bingung kan, karena kamu awalnya nggak tahu jalan, ya. Itu juga dampak negatifnya. Terus artinya kamu harus hafal patokan daerahnya, ya. Misalkan udah sampai di Jakarta, ini patokan Jakarta Timur, misalnya patokannya di Cililitan. Nah, kamu tidak akan tersesat, ya. Tapi kalau kamu nggak tahu salah satu daerah, ya kamu pasti tersesat, ya. Kadang juga kalau misalkan menggunakan GPS untuk menggunakan transportasi mobil pribadi, ya, kadang juga kalau kita nggak tahu jalan, itu dibawa tuh ke arah jalan kendaraan roda 2, kan nggak mungkin mobil masuk gang kan, ya. Tapi kalau misalnya kita paham, wah jalan ke sana itu khusus buat motor tuh, kita nggak akan ikutin arah GPS itu, ya. Kalau GPS itu kan hanya mengarahkan jalan yang menurut navigasi itu tidak ada hambatan, ya. Kalau ada hambatan kan biasanya ada tuh tandanya tuh, ya, biar mempermudah kita untuk cepat sampai di lokasi yang kita tuju. Kemudian dampak sosial di bidang pemerintahan, adanya informatika juga dapat berdampak terhadap pemerintahan yang mana menjadi segi ukur suatu negara. Teknologi informatika juga dapat berpengaruh dalam berkembangnya suatu negara. Terlebih lagi jika teknologi itu merupakan teknologi yang memiliki sistem penyimpanan dengan kualitas pelindung yang kurang baik, maka itu bisa sangat berakibat fatal bagi suatu negara. Berikut adalah dampak dari informatika di bidang pemerintahan. Dampak positifnya, adanya transparansi dalam kegiatan pemerintahan, memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, memudahkan akses informasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kemudian mempermudah dalam pentransferan suatu data dengan cepat. Nih, ya, di bidang pemerintahan. Dampak negatifnya, maraknya kasus cybercrime, pencurian atau pengeditan data pemerintahan, dan penyelundupan data yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pemerintahan. Ya, ini dampak negatifnya. Dampak sosial informatika apa sajakah yang berpengaruh di bidang pendidikan?
Di bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi banyak memiliki peranan seakan telah menjadi pengalihan pasien buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya masih bersifat konvensional. Teknologi informasi menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi kian berkembang dan berkembang, namun TIK juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan, salah satunya yang menonjol adalah di bidang pendidikan. Apa sajakah dampak positif dan dampak negatifnya? Dampak positifnya di bidang pendidikan, contohnya nih seperti ini ya, dan penggunaan teknologi aplikasi Zoom, walaupun kita belajarnya jarak jauh, kita masih bisa tatap muka ya, melalui aplikasi Zoom meeting seperti ini. Ya, dan juga kita memiliki kelas melalui aplikasi Google Classroom, yaitu dampak positif dari bidang pendidikan. Kemudian adanya media pembelajaran, ya, kamu bisa lihat materi melalui YouTube, ya itu juga dampak positif dari bidang pendidikan. Ya, peserta didik lebih cepat mengakses informasi pendidikan, kemudian sistem administrasi sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Ini dicontohkan Office, ada PowerPoint, Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, dan inovasi e-learning. Kemudian dampak negatifnya, dengan kemajuan TK ini juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Contohnya seperti ini, di YouTube, misalkan video YouTube, ada hasil karya orang lain, kamu download, terus kamu upload lagi di channel YouTube kamu. Nah, itu pencurian hak atas kekayaan intelektual, ya. Itu nggak boleh, ya, karena ada undang-undangnya, ya. Atau misalkan kamu meniru, ya. Biasanya kalau di YouTube itu kan tidak boleh namanya kita menggunakan sound punya orang lain. Misalkan kita menggunakan backsound-nya lagu Dewa misalkan, itu nggak boleh karena itu ada hak atas kekayaan intelektual, ya. Nanti otomatis itu biasanya ditolak sama YouTube itu. Ya nanti videomu itu tiba-tiba nggak ada suaranya, ya. Biasanya seperti itu. Atau nanti suatu saat kalau misalkan channelmu udah subscribe-nya udah banyak itu, misalkan, nanti kamu akan diminta membayar lagu yang dipakai untuk video kamu itu, ya. Tuh. Kemudian bidang aplikasi mobile. Dampak positifnya komunikasi jarak jauh, kemudian transportasi online dan bisnis online nih, ya. Komunikasi jarak jauh, transportasi online seperti tadi Bapak sampaikan, ada Gojek, ada Grab, ada Shopee sekarang, ya kan. Kalau misalnya kita mau belanja ke supermarket, kita lagi malas nih, kita tinggal buka aplikasi aja, ya kan. Tinggal kita cari barang yang akan kita inginkan, kita pesan, ya nanti tinggal kita menunggu di rumah, ya. Sekarang sudah teknologi sudah membuat kita lebih nyaman sebenarnya. Kemudian bisnis online, misalkan kita punya barang di rumah yang ingin kita jual, ya, biar kita bisa jual ke seluruh Indonesia, bisa menggunakan bisnis online, ya, aplikasi online, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan OLX, ya, aplikasi, ya, bisa menggunakan aplikasi Instagram misalkan, ya. Tuh. Kemudian dampak negatifnya, terlalu bergantung dengan jaringan. Apabila terjadi gangguan pada sistem jaringan internet, maka aplikasi tidak dapat berfungsi secara maksimal. Hal itu tentunya dapat mengecewakan pengguna, ya. Ini salah satunya. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan tentang dampak? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Oke, nanti paham, ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham.
Nanti kamu bisa catat materi yang Bapak sampaikan pagi ini ya. Kemudian nanti kamu kirim di classroom ya. Oke, sebelum Bapak tutup Zoom-nya, kameranya mohon dibuka dulu semua. Kameranya dibuka dulu semua. Kamera dibuka. Walaupun di rumah tetap menggunakan seragam sekolah ya, tidak menggunakan baju bebas. Kan Bapak Ibu gurunya juga pakai seragam, nggak pakai kaos. Ya, tuh. Ya. Oke. Michael Ernesto, Kemuel, Rifan, Cahaya, Oktrina, Rika, Helena. Kameranya dibuka. Bapak mau print screen. Oktrina, Cahaya, Agatha, Michael Ernesto. Oke, untuk materi pagi ini Bapak sampai di sini. Terima kasih. Pak Rijal, Ya, saya boleh sebentar? boleh. Sebentar saja. Ya, saya tadi pertama terima kasih Pak Rijal, materinya sangat menarik ya. Saya banyak belajar. Terima kasih juga untuk semuanya udah ikut pembelajaran online. Saya nggak tahu ini ada 21, berarti ada yang nggak masuk ya Pak? Berarti hanya 19 orang. 19 izin satu tadi Deborah katanya aplikasi Zoom-nya nggak ada di handphone. Oke, berarti 19, berarti ada yang nggak masuk. Ya, minta tolong nanti, berarti ada Ripka kah? Ripka sekretarisnya ya Pak? Ya, ada Ripka. Nanti ditindaklanjuti ya Ripka ya. Itu yang pertama. Jadi terima kasih. Ini kayaknya kelas 7 tertib. Oke, ma'am. Ya, oke. Semuanya duduknya bagus ya Pak Rijal ya. Duduknya bagus. Ibu senang, rapi, Marco juga, Aura, ada tadi Stephen Johnson juga rapi sekali. Ya, terima kasih. Betul kata Pak Rijal, walau juga di rumah, berarti bukan berarti kamu harus pakai kaos, karena Bapak Ibu gurunya juga nggak pakai kaos, Bapak Ibu gurunya di rumah. Ya, hari ini online, kemarin sudah disampaikan, Bapak Ibu nanti akan vaksin untuk yang ketiga kalinya. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sedikit tadi saya hanya ini saja. Sebelum Pak Rijal menutup, saya mau ini, siapa yang bisa jawab, boleh nanti dijawab di chatnya, atau boleh yang tunjuk tangan. Tadi Pak Rijal, tentang apa sih materi yang dikasih? Siapa yang bisa? Tentang dampak negatif dan dampak positif dari teknologi TIK, dari TIK. Oke, dampak teknologi, dampak positif dan negatif. Oke, dampak positif dan negatif. Oke, menurut Marco nih, TIK itu apa sih sebetulnya Marco? TIK itu yang kamu pahami sebelum Pak ngajar dan sesudah tadi. Teknologi itu apa? Apa ya? Teknologi itu suatu yang pakai manusia kah? Gimana ya? Gimana ya? Oke, siapa yang bisa? Nanti mumpung ada Pak Rijal, makanya Pak Rijal tadi nanya apa yang kurang jelas gitu, biar kamu paham.
Jadi Oh, Bu. apa? Oke, coba apa Marco? Udah? Alat yang memudahkan manusia, Bu. Alat yang Memudahkan manusia. Oke, alat yang memudahkan. Kalau Oswaldo? Teknologi adalah buatan manusia yang dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia dalam bidang positif dan negatif. Oke, benar ya Pak Rijal ya? Itu ya Pak ya? Oke ya. Jadi terima kasih udah mengikutinya. Jadi tadi apa yang diajarkan Pak Rijal, jadi teknologi itu kayak kata Marco bisa memudahkan. Itu dibuat manusia untuk memudahkan, bukan dibuat manusia untuk membuat kita jadi malas, bukan. Untuk memudahkan, iya. Tadi Pak Rijal contohnya nih, contohnya tadi Ibu dengar. Walau juga kita nggak datang ke sekolah, kita bisa tatap muka gitu. Itu sesuatu yang memudahkan kan? Jadi nggak ada lagi alasannya, oh gurunya vaksin, anaknya libur gitu. Jadi nggak ada lagi seperti itu. Kita tetap belajar. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya juga belajar. Tadi Pak Rijal bilang, kita juga bisa ada Google Classroom. Nanti Bapak Ibu gurunya pergi jam 9. Nanti kalian bisa tetap belajar dari Google Classroom. Ya, jadi itu, pelajaran pagi ini sangat menarik sekali, ya. Jadi itu biar kamu paham teknologi itu memudahkan pekerjaan kita, tapi tidak menjadikan kita malas. Jadi ada tadi dampak negatifnya, ada dampak positifnya, ya. Pak Rijal dan Ibu dan Papa Mamamu berharap yang kamu ambil adalah dampak apanya, Marco? Positif, Bu. Oke, dampak positifnya. Oke, satu ya, Ibu mau nih, Johnson, coba. Apalah yang kamu ingat dari pelajaran Pak Rijal? Kalau Ibu tadi banyak banget yang Ibu ingat. Coba, kalau Stephen Johnson, apa sih yang bisa diingat? Ya, Stephen. Cuman ya Kok jadi dimatikan, Stephen? Coba Rifan aja bentar deh. Bu. Oke. Oke, Rifan aja. Atau Chris, siapa yang mau? Kata Pak Rijal dapat nilai. Chris aja. Ayo Chris, satu sebelum kita keluar. Tadi apa, Bu? Apa yang bisa kamu dari Pak Rijal? Dampak sosial di informatika yang paling baik untuk kehidupan manusia dampak positif, Mem. Dampak positif. Coba kasih satu contoh dampak positifnya. Kasih satu. Dapat berkomunikasi dari jarak jauh, Mem. Oke, dapat berkomunikasi dari jarak jauh. Oke, terima kasih untuk pagi. Sangat menarik ya. Jadi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, laksanakan sehingga apa yang diajarkan Pak Rijal nggak sia-sia ya. Ya, terima kasih Pak Rijal. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, nanti ikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Apa yang sudah diminta Pak Rijal untuk dikerjakan, tetap dikerjakan. Oke, terima kasih Pak Rijal. Silakan saya akan kembalikan ke Pak Rijal. Oke, terima kasih Ibu. Sebelum saya akhiri, terima kasih yang sudah hadir di pembelajaran informatika ya. Mengingatkan kembali, nanti tugas Bapak kirim di classroom, apa yang Bapak sampaikan hari ini, kamu catat dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak, itu yang materinya boleh dirangkum nggak? Boleh. Oke, Pak. Terima kasih.